Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal ujian sekolah bahasa Indonesia kelas 6. Nomor 1. Sepeda Dita sudah usang. Ia ingin membeli sepeda baru dengan uangnya sendiri. Untuk mewujudkan keinginannya, Dita harus rajin menabung. Sepulang sekolah, ia ikut membantu menjaga toko milik pamannya. Dari pekerjaannya ini, ia mendapatkan uang setiap bulannya. Di toko, ia tidak ingin membuang waktunya dengan sia-sia. Pada saat tidak ada pembeli, dia membaca buku pelajaran dengan tekun. Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah D. Sambil menyelam minum air. Nomor 2. Makanlah roti selai madu, semakin lezat pakai mentega. Hormatilah ayah dan ibu, hidupmu kelak akan bahagia. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah D. Dengan menghormati ayah dan ibu, hidup kita kelak pasti bahagia. Nomor 3. Rasa manis kelapa serut. Kelapa serut panjang bentuknya. Titik. Isi pantun yang tepat adalah titik. C. Nona manis jangan cemberut. Kalau cemberut hilang manisnya. Nomor 4. Paragraf deskripsi yang tepat untuk gambar tersebut adalah titik. A. Nama hewan tersebut adalah kucing. Kakinya ada 4. Dia punya cakar yang tajam. Tubuhnya penuh bulu. Makanannya ikan. Setiap aku panggil dengan sebutan pus, dia langsung menjawab meong. Nomor 5. Bacalah kalimat-kalimat acak berikut ini. 1. Semut harus diberantas. 2. Terutama makanan yang mengandung gula. 3. Jika tidak diberantas dapat mengganggu makanan kita. 4. Caranya adalah dengan membuat lingkaran di sekitar makanan dengan kapur semut. Urutan agar menjadi paragraf yang baik adalah C. 1. Semut harus diberantas. 3. Jika tidak diberantas dapat mengganggu makanan kita. 2. Terutama makanan yang mengandung gula. 4. Caranya adalah dengan membuat lingkaran di sekitar makanan dengan kapur semut. Nomor 6. Adikku mengikuti lomba mewarnai sekecamatan. Saat perlombaan akan dimulai, adikku segera menyiapkan pensil-pensil yang sudah diraut sebelumnya. Tak berapa lama kemudian, diumumkan bahwa adikku mendapat juara 1. Kesalahan penulisan kata terdapat pada kata B. Dimulai. Mengapa kata ini salah? Karena seharusnya penulisannya harus digabung, tidak ada spasi. Nomor 7. Di kampungku ada sebuah pabrik kain yang beroperasi sejak tahun 1980-an. Pak Herman, pendiri yang juga menjadi direktur pabrik, berencana menjual pabriknya kepada orang asing. Perbaikan tanda baca yang tepat untuk kata bergaris bawah adalah B. Pisah. Jadi kalau kita akan menggabungkan angka dengan huruf, yang betul adalah menggunakan tanda pisah atau tanda hubung. Nomor 8.
Bu Yayu setiap hari berangkat ke pasar Atom. Ia selalu berangkat pagi-pagi dengan mengendarai sepeda motor. Ia memiliki satu kios di pasar. Di kios tersebut, Bu Yayu bekerja menjadi tukang permak baju. Pernah ada seorang pelanggan yang sangat loyal memberikan barang-barang berharga seperti kulkas dan mesin cuci. Pelanggan tersebut merasa cocok dan menganggap Bu Yayu seperti kakaknya sendiri. Jenis paragraf tersebut berdasarkan tujuannya adalah paragraf A. Narasi. Mengapa narasi? Karena paragraf tersebut bertujuan untuk menceritakan. Nomor 9. Hampir setiap hari ada saja barang yang hilang di kelas, mulai dari pensil, buku, penghapus, hingga uang. Karena penasaran, aku masuk kelas dan bersembunyi di bawah kolong meja. Akhirnya aku tahu siapa pelakunya. Tidak kusangka Evi yang cantik dan pendiam itu ternyata C. Panjang tangan. Kata panjang tangan merupakan ungkapan yang berarti pencuri. Nomor 10. Teman-teman yang saya cintai, kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Dengan menjaga kebersihan, akan tercipta keindahan dan kenyamanan. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Kalimat ajakan tepat untuk melengkapi pidato rumpang tersebut adalah D. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Yang paling tepat adalah D, karena selain menggunakan kata mari, diikuti dengan topik yang disampaikan pidato tersebut, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nomor 11. Bunglon adalah salah satu binatang yang unik. Binatang ini biasanya tinggal di pepohonan. Ia unik karena dapat mengubah warna kulitnya. Kemampuan ini disebut dengan mimikri. Bunglon bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Kemampuan ini digunakan untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Bunglon memiliki kulit yang berlapis-lapis. Dalam lapisan teratas terdapat pigmen warna yang bisa melebar dan mengecil. Ketika pigmen melebar, cahaya matahari akan dipantulkan sehingga bunglon pun berubah warna. Jika pigmen mengerut, bunglon akan menjadi kehitaman. Terkadang bunglon mengubah warnanya tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Hal ini karena bunglon juga terkadang mengubah warnanya sesuai kehendak hatinya. Saat marah, kecewa, atau perasaan negatif lainnya, bunglon akan merubah warnanya menjadi lebih gelap. Sedangkan saat gembira atau positif, bunglon akan mengubah warnanya menjadi terang seperti kuning dan oranye. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah A. Bunglon adalah salah satu binatang yang unik. Nomor 12. Simpulan yang tepat dari bacaan di atas adalah B. Bunglon adalah binatang yang unik karena memiliki kemampuan dapat mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Nomor 13. Perhatikan dua teks berikut. Teks 1. Diana selalu saja memaki Indah, padahal Indah tidak pernah berbuat buruk pada Diana. Entah mengapa Diana begitu membenci Indah. Indah selalu tabah jika Diana tiba-tiba menjahili atau mengejeknya. Suatu hari Diana terjatuh ketika pulang sekolah. Indah yang melihat kejadian itu langsung menolongnya. Teks 2. Amanda adalah anak yang sangat baik di kelas.
Ia selalu menolong orang lain, terutama yang sedang membutuhkan. Ia tidak pernah membeda-bedakan. Ia berteman dengan siapa saja. Walaupun bukan anak yang paling pandai di kelas, Amanda sangat disukai oleh teman-temannya. Bahkan guru-guru juga menyukainya. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah D. Menolong siapa saja yang sedang membutuhkan. Nomor 14. Bacalah paragraf berikut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi ke sekolah. Beliau mengatakan sekolah harus mengedukasi siswanya agar tidak jajan sembarangan dan membuat kantin sehat di sekolah. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut yang tepat adalah C. Program kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat menjadikan siswa lebih sehat. Nomor 15. Cermati paragraf berikut. Besok pagi ada pelajaran seni budaya dan keterampilan. Bu Ratna memberikan instruksi untuk membawa kantong kresek, kawat kecil, benang, dan gunting. Makna kata bergaris bawah dalam paragraf tersebut adalah A. Perintah. Nomor 16. Perhatikan teks berikut. Mengolah kerang memerlukan beberapa langkah. Setelah butir mutiara diambil dari dalam kerang, daging yang melekat pada bagian dalam cangkang dibuang. Kemudian kerang dicuci dan dikeringkan. Perajin juga ikut membuat pola model hiasan yang diinginkan. Pola ini berfungsi sebagai cetakan untuk menggambar sketsa pada cangkang kerang. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah D. Untuk menggambar sketsa pada cangkang diperlukan pola sebagai cetakan. Nomor 17. Cermati pidato berikut. Ingatlah ketika kita masih kelas 1 dahulu. Waktu itu kita belum bisa membaca, tetapi sekarang sudah bisa membaca. Dahulu kita belum bisa menulis, tetapi sekarang sudah bisa menulis. Dahulu kita belum mengerti berhitung, tetapi sekarang sudah bisa menghitung. Tentu saja hal ini berkat kegigihan guru-guru kita dalam mengajar. Oleh karena itu, kita sebagai siswa sudah seharusnya berbakti dan hormat kepada guru. Isi teks pidato di atas adalah C. Himbauan untuk berbakti kepada guru. Nomor 18. Perhatikan teks berikut. Esok paginya kami berangkat dengan menggunakan sepeda. Setelah perjalanan selama 2 jam, kami sangat senang karena bisa tiba di Pantai Depok dengan selamat. Kami bersenang-senang sambil menikmati indahnya Pantai Depok hingga tanpa terasa matahari sudah berwarna jingga. Kami bergegas mengambil sepeda lalu pulang dengan hati gembira. Paragraf tersebut termasuk jenis B. Narasi. Nomor 19. Perhatikan iklan berikut. Susu sapi murni, enak, lezat, dan bergizi. Segera dapatkan di. Kata yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah A. Gede susu Mbok Darmi. Nomor 20. Perhatikan bacaan berikut.
Antena panjang yang kadang melebihi tubuhnya menjadi ciri khas jenis kumbang ini. Antena tersebut berfungsi sebagai radar pendeteksi objek sekitar. Antena terhubung ke mata majemuk. Hal tersebut membuat kumbang ini dapat melihat dan mendeteksi lingkungan sekitarnya. Kalimat utama paragraf di atas adalah A. Antena panjang yang kadang melebihi tubuhnya menjadi ciri khas jenis kumbang ini. Nomor 21. Perhatikan paragraf berikut. Hari ini 22 September adalah Hari Badak Sedunia. Peringatan Hari Badak diadakan untuk melihat hasil dari upaya menyelamatkan hewan langka ini. Dalam rangka Hari Badak Sedunia tahun 2016, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menyatakan bahwa kondisi badak Sumatera tak sebaik badak Jawa. Gagasan utama paragraf tersebut adalah B. Peringatan Hari Badak Sedunia. Nomor 22. Perhatikan pantun berikut. Buah belewah jangan dilempar, nanti berubah menjadi mangga. Anak sekolah rajin belajar, jadi juara, orang tua bangga. Pesan pantun di atas adalah C. Anak yang rajin belajar bisa menjadi juara dan membuat orang tua bangga. Nomor 23. Perhatikan cerita berikut. Hujan kali ini sungguh lebat. Warga terdiam dan berdoa di dalam rumah. Tiba-tiba, air sungai yang semula tenang berubah menjadi gemuruh. Air dari hulu sungai datang begitu cepatnya, menerjang apa saja di depannya. Peristiwa yang mungkin terjadi berkaitan dengan isi cerita tersebut adalah B. Banjir bandang. Bacalah kutipan teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 24-29. Saat bangun dari rumahnya di lubang kecil di tepi telaga, Kata Hijau segera menceburkan diri ke telaga. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh kawanan semut. Tolonglah kami, Kata Hijau. Kami ingin ke tanah seberang, kata semut. Memangnya mengapa kalian ingin ke sana? Tanya Kata. Kami selalu diganggu oleh rayap dan belalang. Mereka suka sekali mengambil makanan yang sudah kami kumpulkan, jawab semut. Kata pun lalu berkata, baiklah kalau begitu, naiklah ke punggungku. Semut mengucapkan terima kasih. Ratusan semut langsung naik di punggung Kata Hijau, tetapi mereka terus bergerak-gerak sehingga membuat Kata kegelian. Tunggu sebentar, aku kegelian, tolong turun semua. Kata lalu mengambil selembar daun teratai. Nah, sekarang naiklah ke daun ini, nanti aku akan mendorong kalian semua sampai ke seberang, kata Kata Hijau. Nomor 24. Bagaimana cara Kata mengantarkan semut ke tanah seberang? B. Menggunakan daun teratai. Nomor 25. Mengapa semut ingin pindah ke tanah seberang? B. Semut diganggu oleh rayap dan belalang. Nomor 26. Sifat tokoh Kata dalam teks drama tersebut adalah C. Bijaksana. Nomor 27. Amanat yang terkandung dalam teks drama tersebut adalah A. Membantu orang yang kesusahan. Nomor 28. Latar tempat pada teks tersebut adalah B. Tepi telaga.
Nomor 29. Tokoh utama dalam drama tersebut adalah B. Kata. Nomor 30. Perhatikan cerita berikut. Inilah wajah pencuri itu. Perhatikan baik-baik dan segera tangkap, lalu bawa dia ke sini. Pencarian segera dilakukan. Tidak sampai 1 hari pencuri itu sudah tertangkap. Di hadapan raja, ia mengakui kesalahannya telah mencuri kalung milik Putri Mayang. Nilai moral positif pada cerita di atas adalah C. Berani mengakui kesalahan. Nomor 31. Pulang dari Semarang, tante membawakanku ... Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Buah tangan. Buah tangan berarti oleh-oleh. Nomor 32. Perhatikan cerita berikut. Cepat keluar semua dari mobil, atau bapak tua ini akan celaka, bentak salah seorang dari mereka seraya menarik baju Pak Thohir. Aduh, jantungku sakit. Pak Thohir tiba-tiba menjerit sambil menekan dada sebelah kirinya. Kemudian Pak Guru tua itu berjalan sempoyongan keluar dari mobil dan akhirnya jatuh tersungkur di depan mobil kami. Kejadian itu menarik perhatian beberapa orang yang kebetulan sedang lewat. Melihat orang-orang berdatangan, ketiga penjahat itu panik dan akhirnya melarikan diri. Setelah ketiga penjahat itu pergi, ayah dibantu beberapa orang berusaha untuk mengangkat Pak Thohir. Mereka terkejut karena Pak Thohir justru dengan sigap bangun sendiri sambil membersihkan bajunya yang kotor. Maaf tadi aku hanya berpura-pura, katanya. Simpulan cerita tersebut adalah A. Pak Thohir hanya berpura-pura terkena serangan jantung supaya penjahat itu pergi. Nomor 33. Perhatikan syair berikut. Jadilah orang yang mulia, dikagumi karena prestasinya, dibanggakan karena akhlaknya, dicintai karena kebaikannya. Maksud syair di atas adalah D. Orang yang mulia memiliki prestasi, akhlak, dan kebaikan, serta disukai banyak orang. Nomor 34. Bacalah paragraf berikut. Kata ayahku, setiap hari Pak Somad berperahu menghampiri rumah-rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai, termasuk rumah nenekku, hanya untuk mengantarkan bahan makanan seperti beras, sayuran, dan lauk pauk yang dibelinya dari pasar untuk dijual kembali kepada penduduk. Tema bacaan di atas adalah D. Pekerjaan. Nomor 35. Perhatikan paragraf berikut. Pak Suryadi menyisihkan sebagian gajinya untuk keperluan buku dan alat tulis murid-muridnya. Bahkan ketika ayah dan beberapa orang murid lain ingin melanjutkan ke SMP, Pak Suryadi yang mengantarkan mereka dengan mengayuh perahu sendiri ke kampung seberang karena di kampung Melayu belum ada SMP waktu itu. Maksud kalimat bercetak miring adalah C. Pak Suryadi membelikan buku dan alat tulis untuk muridnya dengan sebagian uang gajinya. Nomor 36. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Cara mengepel lantai. Urutan petunjuk cara mengepel lantai yang benar adalah D. 5. Bersihkan debu dari lantai dengan sapu atau pembersih debu. 4. Campurkan cairan pembersih dengan air sesuai petunjuk pemakaian. 2. Celupkan kain pel ke dalam cairan pembersih yang sudah tercampur air. 1. Peras kain pel hingga air sudah tidak menetas. 3. Mulailah mengepel lantai secara merata. Nomor 37. Perhatikan kalimat-kalimat berikut.
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf dengan urutan A. 2. Nando sedang bermain di rumah Rino. 5. Ketika sedang bermain bola, tiba-tiba Nando jatuh. 3. Lututnya memar dan pergelangan kakinya terkilir. 1. Rino segera memapahnya ke rumah. 4. Ibu Rino segera memberikan pertolongan pertama sebelum Nando dibawa ke puskesmas. Nomor 38. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Cara memasak nasi dengan rice cooker. Urutan petunjuk cara membuat nasi dengan rice cooker yang benar adalah C. 4. Takar beras secukupnya. 3. Cuci beras hingga bersih lalu beri air secukupnya. 1. Masukkan ke dalam rice cooker. 5. Colokkan kabel rice cooker ke sumber listrik. 2. Tekan tombolnya dan tunggu hingga matang. Nomor 39. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang baik dengan urutan C. 2. Tanggal 10 Juni adalah ulang tahun Jundi. 4. Ia ingin merayakannya dengan cara yang tidak biasa. 5. Saat hari ulang tahunnya tiba, ia mengunjungi panti asuhan di kotanya. 1. Ia merayakan ulang tahun di panti asuhan itu dengan membagikan bingkisan pada anak-anak di panti asuhan. 3. Jundi sangat senang bisa membantu orang lain di hari bahagianya. Nomor 40. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Urutan petunjuk yang tepat cara membuat es kelapa muda adalah A. 5. Siapkan kelapa muda, air kelapa muda, gula jawa, dan es batu. 4. Tambahkan gula jawa dan es batu. 2. Masukkan kelapa muda dan airnya ke dalam gelas saji. 1. Aduk hingga tercampur rata. 3. Es kelapa muda siap dinikmati. Nomor 41. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat A. Savina berpikir untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Nomor 42. Perhatikan teks berikut. Pukul 5 kami sampai di asrama Pondok Gede. Kami segera mandi, sarapan, dan mempersiapkan diri karena bus akan berangkat pukul 7 tepat. Walaupun masih mengantuk karena perjalanan jauh, kami tetap semangat dan penasaran. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Pukul 7 bus berangkat menuju objek wisata pertama, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Nomor 43. Perhatikan pidato berikut.
Seringkali kita melihat murid-murid membuang sampah sembarangan. Sebagai warga sekolah, tentu kita tidak ingin melihat sampah berserakan di mana-mana. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah A. Sampah tadi juga dapat mencemari lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nomor 44. Perhatikan aktivitas menelpon dengan handphone berikut. 1. Tekan nomor yang ingin Anda telepon. 2. Tekan tombol hijau untuk menelpon. 3. Bicaralah seperlunya. 4. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah C. Tutup telepon dengan menekan tombol merah. Nomor 45. Pada Rabu malam terjadi banjir bandang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Perbaikan ejaan yang tepat pada kalimat di atas adalah B. Pada Rabu malam terjadi banjir bandang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hari Rabu diawali dengan huruf kapital. Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masing-masing diawali dengan huruf kapital. Jadi isinya B. Nomor 46. Amel berbelanja (2) buncis, sawi, wortel, dan kol di pasar. Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat di atas adalah D. Amel berbelanja buncis, sawi, wortel, dan kol di pasar. Nomor 47. Perhatikan teks berikut. Tanpa sengaja, Novi memecahkan gelas yang akan digunakan untuk percobaan pada pelajaran IPA. Akan tetapi, Bu Maya hanya menasehati dengan suara yang lembut. Novi yang awalnya ketakutan kini menjadi sudah tidak takut lagi. Ia berjanji untuk berhati-hati. Penggunaan ejaan yang salah terdapat pada nomor 2, yaitu kata menasehati. Yang betul adalah menasihati. Jadi E di situ diganti huruf I. Nomor 48. Perhatikan kalimat berikut. Ibu Rena menjelaskan (2). Contoh sampah organik misalnya kertas bekas, karton bekas, kain bekas, dan daun pembungkus makanan. Tanda baca yang tidak tepat penggunaannya adalah A. Tanda (2) setelah kata menjelaskan. Nomor 49. Perhatikan kalimat berikut. Pelajari bentuk dan gaya yang digunakan oleh penyair-penyair terkenal supaya mengenal struktur, format, sajak, dan unsur lain yang digunakan dalam menulis puisi. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah D. Tanda koma setelah kata sajak. Nomor 50. Sejak dari kemarin, Ranti hanya diam saja. Ia seharusnya berangkat sekolah hari ini, akan tetapi ia tidak mau berangkat. Kata Yogi, Ranti punya masalah dengan gurunya. Ia takut berangkat sekolah. Perbaikan yang tepat untuk kalimat pertama dalam paragraf tersebut adalah A. Sejak kemarin, Ranti hanya diam. Terima kasih sudah menonton, subscribe, comment, like. Ibu doakan kalian sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.